Hey guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Seperti biasa kita akan kembali mengupas alur cerita film. Ini adalah lanjutan dari film The Nun Story yang episode pertamanya sudah kita bahas. Gak perlu panjang lebar, kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menonton. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous, de votre plein gré et de votre libre volonté, que vous êtes ici. Di episode sebelumnya diceritakan kalau Suster Mary Susan harus menghadapi cobaan berat saat diberi kabar kalau ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus kembali bekerja sebagai wanita malam. Seminggu kemudian, Suster Susan harus kembali kehilangan orang yang sangat dekat dan sudah dianggap sebagai ibu angkatnya, yaitu kepala biara Bunda Saint Christine. Sepeninggal Bunda Saint Christine, Suster Saint Agatha dipercaya untuk menjadi kepala biara Longchamp. Polemik mulai muncul saat kepala biara yang baru mulai membuat peraturan yang lebih ketat. Buku teologi yang dianggap melonggarkan aturan biara segera disita oleh Suster Saint Agatha, tak terkecuali buku yang dibaca oleh Suster Mary Susan yang juga ikut disita. Bahkan Suster Mary Susan harus merelakan kalung liontin miliknya ikut disita, efek dari aturan baru dari biara. Aturan tersebut semakin mempersulit posisi Mary Susan yang berencana untuk menyangkal sumpahnya agar bisa keluar dari biara dan memperjuangkan kebebasannya. Di dalam aturan biara, melanggar sumpah termasuk dosa yang sangat besar. Mary Susan akan dianggap murtad karena dianggap melecehkan Tuhan dengan sumpah palsunya. Tidak punya keimanan dan dianggap telah mempermainkan agama dan membawa pengaruh buruk buat komunitas ordo religius di biara Longchamp. Namun Mary Susan terus berontak dan bersujud di kaki kepala biara. Dia memohon agar skandal sumpahnya dibawa ke jalur hukum. Karena dianggap melawan aturan biara, Mary Susan diberi sanksi dan hukuman berat. Dia dikeluarkan dari paduan suara, dilarang berdoa bersama, dilarang ikut peribadatan, tidak diberi pakaian, dan tidak boleh makan bareng para suster biara. Kegaduhan yang dilakukan Mary Susan di biara bisa jadi karena faktor usianya yang masih muda, sehingga tak bisa menutupi hasrat dan keinginan hatinya, yang dari awal sudah tak ada panggilan hati untuk menjadi seorang biarawati. Suatu ketika dengan aksi nekatnya, Mary Susan berhasil menembuskan 3 lembar surat yang dikirim ke rekan ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara. Dalam suratnya, Mary Susan meminta bantuan hukum ke rekan ayahnya agar bisa membantunya untuk melawan sumpahnya di pengadilan. Sambil menunggu pengacara membantu kasusnya, Mary Susan tetap menjalani masa hukuman dan sanksi dari biara. Kondisi gadis polos yang harusnya dibimbing ini benar-benar memprihatinkan. Para suster di biara semua menghindarinya, bahkan tak segan-segan menyiksa fisik dan meludahinya. Quelle grâce faut-il que je demande à Dieu? Singkat cerita, kasus Mary Susan akhirnya digelar di pengadilan Longchamp setelah mendapat laporan dari pengacara yang berniat membantu kasus Mary Susan untuk memperjuangkan hak dan kebebasannya. Mary Susan akhirnya dibawa dan diadili di pengadilan Longchamp.
100 lembar pertanyaan membuka babak baru dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di biara tempat Mary Susan mengabdikan hidupnya. Mary Susan pun mengungkapkan fakta yang dialaminya di biara. Selain disiksa dan diisolasi di ruangan khusus, dia juga dilarang oleh kepala biara untuk mengikuti peribadatan, dilarang berdoa, tidak diberi makan, dan tidak dikasih pakaian. Renoncez-vous à Satan et à ses œuvres. J'y renonce. Mon Dieu. Pardonnez-moi, mon Dieu. Mendengar pengakuan Mary Susan, kepala biara Bunda Saint Agatha menyangkal tuduhan tersebut. Dia menjelaskan alibinya kalau Mary Susan sudah membuat keonaran di biara. Dia tidak mengakui sumpahnya dan tidak percaya dengan agamanya. Menurutnya itu adalah dosa besar dan akan membawa dampak serius bagi kesucian ordo religius di biara. Qui vous a fait cette défense? Kasus Mary Susan terus diselidiki oleh para hakim agung di pengadilan Longsem. Kasus kekerasan yang dialaminya dan skandal penyangkalan sumpahnya tentu akan menjadi presiden buruk bagi komunitas Katolik di Prancis. Ouais, des chrétiennes. Cette femme est indigne de telles horreurs si variées, si Simonet a malheureusement fait un peu trop de bruit autour de cette affaire. Singkat cerita, kasus Mary Susan akhirnya dimenangkan biara Longsem di pengadilan. Kabar tersebut membuat Mary Susan terlihat pasrah dengan nasibnya. Suatu hari Mary Susan kembali dikunjungi oleh pengacaranya. Dia ditawari untuk naik banding dengan kasusnya. Namun dengan tegas Mary Susan menolaknya. Dia lebih memilih untuk menerima nasibnya dan sudah menyerah memperjuangkan hak kebebasannya. Namun nasib berkata lain. Setelah sebulan lamanya Mary Susan menjalani hari-harinya yang penuh penderitaan, suatu hari hakim pengadilan mengunjungi Mary Susan di biara. Parlez toujours. Avant la fin de la semaine, vous serez transféré à Saint-Eutrope, près d'Arpajon. Une dot dans cette nouvelle maison. Il a vu monsieur l'archevêque et toutes les personnes connues pour leur piété. Ternyata hakim membawa kabar gembira kalau Mary Susan akan dipindahkan ke biara lain. Dia ditolong oleh pengacaranya yang telah membantunya membayar sejumlah mahar agar Mary Susan bisa dibebaskan. Et s'il vous écrit, de m'envoyer la lettre. Vous ne lui avez pas écrit? Non, monsieur. Il voudra vous apprendre. Mary Susan akhirnya dipindahkan ke sebuah biara bernama Saint Eutrope, sebuah biara yang aturannya sangat berbanding terbalik dengan biara Longsem. Biara Saint Eutrope dipimpin oleh kepala biara bernama Bunda Saint Demoni. Uniknya kepala biaranya langsung yang menyambut kedatangan Mary Susan. Sepertinya biara ini menjadi tempat yang cocok buat membimbing keimanan seorang Mary Susan. Ne faites pas attention. Semua orang menyambutnya dengan hangat. Kepala biara tak segan-segan memeluknya dengan penuh cinta kasih, menyambutnya dengan sukacita dan penuh keceriaan. Untuk pertama kalinya Mary Susan kembali merasakan sambutan bersahabat yang dia rindukan. Singkat cerita, Mary Susan terlihat bahagia di tempat barunya. Dia bisa bersenang-senang, bercanda, dan bisa mengekspresikan bakat terpendamnya yaitu bermain piano dan bernyanyi. Kepala biara terlihat sangat terbuka dan meminta Mary Susan untuk menceritakan masa lalunya saat tinggal di biara Longsem. Namun suasana tersebut tak bertahan lama. Kedekatan Mary Susan dan kepala biara Bunda Saint Demoni memantik kecemburuan sosial bagi para biarawati yang lain, terutama Suster Maria Teresa, yang merasa tersingkirkan setelah Mary Susan datang ke biara mereka. Je ne veux pas être gênée. Je le serai. Semakin lama, sikap dan cara perlakuan kepala biara Saint Demoni kepada Mary Susan mulai terlihat aneh. Dia sering mencium tangan dan kening gadis polos ini. Kepala biara tak segan-segan melayangkan pujiannya ketika mengagumi kecantikan seorang Mary Susan. Suatu hari, kepala biara mengajak Mary Susan jalan-jalan ke sebuah taman bunga di belakang biara Saint Eutrope. Awalnya Mary Susan tidak curiga dengan sikap kepala biara yang begitu baik kepadanya. Baru setelah kepala biara melayangkan beberapa pertanyaan, perasaan risih dan takut menyelinap di hati Mary Susan. Kepala biara selalu memancingnya dengan pertanyaan yang bersifat pribadi dan menjurus ke hal berbau seksual. Dari sanalah Mary Susan mulai curiga dengan sikap kepala biara. Suatu malam kepala biara Saint Demoni mendatangi kamar Mary Susan. Tentu saja gadis polos ini merasa risih dan ketakutan. Setelah sang kepala biara mengajaknya untuk tidur bareng di ranjangnya.
Kejadian tersebut berulang kali terjadi. Kepala biara sempat mengajak Mary Susan masuk ke kamarnya. Jelas saja Mary Susan menolaknya. Dia lari karena takut melakukan perbuatan menyimpang yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Karena tidak kuat dengan sikap aneh kepala biara, akhirnya di bilik pengakuan dosa, Mary Susan mengungkapkan kejadian yang dialaminya ke Pastor Raymond. Mendengar pengakuan Mary Susan, pastor tersebut menyuruhnya untuk menjauhi kepala biara. Elle l'est. Et le deviendra. Elle n'était pas faite pour la vie religieuse. Namun sepertinya kepala biara Saint Demoni tidak pernah menyerah untuk mendekati Mary Susan. Kepala biara ini ternyata dari awal sudah jatuh cinta dengan biarawati barunya. Hal yang sama yang dulu dia lakukan ke Suster Maria Teresa saat pertama kali datang ke biara. Bunda Saint Demoni sepertinya punya kelainan seksual dan memanfaatkan kepolosan para suster cantik di biara untuk melayani hasrat seksualnya. Karena sudah merasa tidak nyaman, Mary Susan kembali mengadu ke Pastor Raymond. Dan tanpa diduga, Pastor Raymond mengajaknya kabur dari biara. Ternyata Pastor Raymond sudah lama ingin berhenti dari profesinya sebagai pastor gereja. Pastor Raymond mengajak Suster Mary Susan untuk kabur bersamanya. Vous découvrirez ce monde qu'on a voulu vous cacher. Vous y serez en sûreté. Vous oublierez vos souffrances. Je ne peux pas vous croire. Laissez-moi 2 jours. Je vous attendrai là. Singkat cerita, Mary Susan memutuskan untuk kabur bersama Pastor Raymond dengan cara keluar dari pagar dinding biara. Setelah berhasil keluar biara, Mary Susan diajak Pastor Raymond ke rumah saudaranya. Namun kejadian tak terduga menimpa gadis polos ini. Alih-alih ingin menolongnya, Pastor Raymond justru melancarkan aksi bejatnya. Dia memaksa Mary Susan untuk melakukan hubungan intim dengannya. Jelas saja Mary Susan menolak ajakan mesum tersebut. Karena merasa shock dan ketakutan, Mary Susan pun akhirnya memilih kabur meninggalkan Pastor Raymond di kamarnya. Dan akhirnya sampailah kita di plot twist film ini. Setelah berhasil kabur dari Pastor Raymond, Mary Susan pun bekerja di sebuah rumah laundry di sebuah pedesaan terpencil. Dia bekerja tanpa upah sepeser pun. Pemilik laundry hanya memberinya tumpangan tempat untuk beristirahat. Untuk mencari uang, Mary Susan terpaksa nyambi menjadi pengemis di jalanan. Suatu malam, seorang ibu-ibu tua merasa kasihan melihat kondisi Mary Susan. Dia pun mengajaknya untuk masuk ke rumahnya. Gadis polos ini sepertinya sudah pasrah dengan nasibnya. Di dalam rumahnya, ibu tua tersebut mencukupi semua kebutuhan Mary Susan. Suatu malam, ibu tua yang menolongnya mengajak Mary Susan untuk masuk ke sebuah kamar. Ternyata di sana Mary Susan didandani layaknya seorang artis opera. Mary Susan hanya diberitahu kalau malam ini dia ikut diajak untuk menyambut tamu istimewa dari kalangan bangsawan. Ternyata rumah tersebut adalah rumah bordir tempat pelacuran. Di satu momen Mary Susan didekati oleh seorang laki-laki yang telah memesannya. Dia pun mulai menggerayangi tubuh Mary Susan. Sadar kalau dirinya jadi korban perdagangan perempuan, Mary Susan pun mendekati jendela di sudut rumah. Mary Susan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari atas jendela demi mempertahankan kehormatannya. Akhir cerita yang benar-benar di luar ekspektasi. Kisah biarawati cantik yang masih muda dan polos ini ternyata harus berakhir tragis dengan cara yang sederhana, terjun dari jendela. Meskipun film ini sangat kontroversial dan sempat dicekal di negaranya, namun ada satu pesan moral yang ingin disampaikan, bahwa tidak ada manusia yang lepas dari kehilapan, biarpun tokoh agama sekalipun. Mereka tetap sejatinya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Manusia tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang punya kuasa atas segalanya.